Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ananda Putra Nasution. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya merupakan moderator. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penggunaan JFET pada sinyal generator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama teman-teman kelompok saya, yaitu Ahmad Fauzi dengan NIM 2003080001, Muhammad Hafiz Munawar-Lingga dengan NIM 2003080011, Tasya Santika Utapea dengan NIM 20030860, dan Elva Florensa dengan NIM 20030872. Baiklah, langsung saja ke presentasi yang akan saya serahkan kepada teman rekan saya, Tasya Santika Utapea. Ya, terima kasih kepada moderator. Pengertian JFET atau yang sering disebut dengan Junction Fried Effect Transistor adalah transistor efek yang medannya menggunakan persimpangan atau junction P sampai N bias terbalik sebagai isolator antara gerbang atau gate dan kanalnya. JFET itu terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanal P dan JFET kanal N. JFET terdiri dari 3 kaki yang masing-masing terminalnya tersebut diberi nama gate atau G, drain atau D, dan source atau S. Seperti pada gambar ini bisa kita lihat, ini adalah S, ini adalah G, ini adalah D. Nah, simbol dari JFET itu sendiri adalah ada simbol JFET kanal N, yaitu N yang berasal dari kata negatif. Berarti dia mengandung banyak negatif di dalamnya. Dan simbol JFET kanal P seperti ini, yaitu JFET yang mengandung banyak positif atau lebih sedikit negatifnya. Karena kata V itu berasal dari kata positif. Nah, lebih jelasnya seperti gambar yang di samping ini. Oke. Nah, pengaplikasian JFET pada gambar ini dengan VGS sama dengan 0, tegangan yang diterapkan VDS menyebabkan arus mengalir dari saluran yang ke terminal sumber jika gerbang negatif ke tegangan sumber yang diterapkan. Nah, lapisan penipisan sambungan saluran gerbang melebar dan saluran itu menjadi sempit. Hambatan saluran meningkat dan ID-nya itu menurun. Untuk nilai P-nya itu lebih kecil dari DS. Lapisan pelapisan seragam dan perangkat bertindak sebagai resintasi varian tegangan. Sebagai nilai VGS dinaikkan ke atas ke arah negatif, lapisan penipisan diperlebar sampai menempati seluruh saluran. Nah, nilai PGS ini disebabkan pemanjangan, jadi dia panjang gitu saluran dari sumber ke saluran. Akibatnya lapisan penipisan menjadi tidak seragam. Lalu presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Hafiz. Silahkan Hafiz. Baik, terima kasih rekan saya Tasya. Ini adalah kurva karakteristik yang merupakan kurva antara arus saluran LO dengan tegangan sumber saluran VDS. Untuk tegangan sumber gerbang VGS yang berbeda. Hal ini dapat dicirikan sebagai untuk VGS sama dengan 0V, arus pembuangan maksimum. Ini dilambangkan sebagai IDSS dan disebut arus korsleting gerbang. Kemudian, jika VGS meningkat, arus pembuangan ID menurun, lebih kecil IDSS dibandingkan ID, meskipun VDS meningkat. Ketika VGS mencapai nilai tertentu, arus pembuangan akan berkurang menjadi 0. Kemudian untuk VGS yang berbeda, ID akan menjadi konstan setelah mengepit tegangan VP, meskipun VDS meningkat. Next.
Berikut ini adalah karakteristik kurva tersebut. Ini adalah struktur JFET. JFET adalah sebuah bahan semikonduktor yang cukup panjang dikotori untuk mendapatkan muatan listrik positif tipe P dan negatif tipe N yang melimpah koneksi pada setiap ujung semikonduktor, membentuk sumber dan cerat. Saluran yang gerbang mempunyai pengotoran yang berlawanan dengan kanal yang mengelilinginya. Jadi terbentuk pertempuran P sampai dengan N pada antarmuka. Saluran yang menghubungkan keluar biasanya dibuat ohmik. Istilah field effect atau efek medan listrik sendiri berasal dari prinsip kerja transistor. Ini yang berkenan dengan lapisan deplesi atau depletion layer. Lapisan ini terbentuk antara semikonduktor tipe N dan tipe P. Karena bergabungnya elektron dan hole di sekitar daerah perbatasan, sama seperti medan listrik, lapisan deplesi ini bisa membesar atau mengecil, tergantung dari tegangan antar gate dengan source. Pada gambar di atas, lapisan deplesi ditunjukkan dengan warna kuning di sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, ada JFET kanal N. Untuk drain dan source transistor ini dibuat dengan semikonduktor tipe N dan gate tipe P. Tegangan bias antara gate dan source adalah tegangan reserve bias A atau disebut bias negatif. Tegangan bias negatif berarti tegangan gate lebih negatif terhadap source, maka arus gate yang disebut IG akan sangat kecil sekali. Impedasi input transistor FET umumnya bisa mencapai satuan mom, maka dari hukum Ohm dapat dihitung restansi input transistor ini adalah RIN sama dengan 4V per 2NA sama dengan 2000 mom. Karena struktur yang sama, terminal drain dan source untuk aplikasi frekuensi rendah dapat dibolak-balik. Namun biasanya tidak demikian. Untuk aplikasi frekuensi tinggi, umumnya JFET untuk aplikasi frekuensi tinggi memperhitungkan kapasitas bahan antara gate dan drain, dan juga antara gate dan source. Dalam pembuatan JFET, umumnya ada perbedaan kapasitansi gate terhadap drain dan antara gate dan source. Kemudian ada JFET kanal P. Transistor JFET kanal P memiliki prinsip yang sama dengan JFET kanal N. Hanya saja, kanal I yang digunakan adalah semikonduktor tipe P. Dengan demikian, polaritas, tegangan, dan arah arus berlawanan jika dibandingkan dengan JFET kanal N. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Keuntungan JFET. Keuntungan JFET ada 4. Yang pertama, impedansi masukan tinggi. Yang kedua, kebisingan yang rendah. Yang ketiga, ukuran kecil. Yang keempat, respon frekuensi tinggi. Dan ada kekurangan JFET. Kekurangan JFET ada 2. JFET memiliki produk bandwidth keuntungan kecil. Yang kedua, ini memiliki lebih banyak kerentanan terhadap kerusakan selama penanganan dan pemeliharaan. Aplikasi JFET ada 4. JFET digunakan sebagai saklar. Yang kedua, JFET digunakan sebagai penguat. Yang ketiga, JFET digunakan sebagai buffer. Yang keempat, JFET digunakan dalam sirkuit elektronik digital karena ukuran dan penerapannya. Berikut bisa kita lihat ada metode penelitian. Next. Bahan-bahan rangkaian.
langkah-langkah pembuatan, dan memastikan tegangan P-GG tidak melebihi 5P dan P-DD tidak melebihi 10P. Dan juga memastikan alat ukur semua terpasang dengan polaritas yang benar mengacu pada polaritas masing-masing sumber tegangan. Memutar kedua potensiometer agar nilai PGS dan PDS sama dengan 0. Lalu memutar potensiometer PR2 sehingga nilai PDS naik menjadi 0,5 volt dan membaca nilai ID. Mengulangi kegiatan dengan interval yang sama yaitu 0,5 sampai nilai PDS sama dengan PDD. Setelah itu, memutar balik potensiometer PR2 sehingga PDS sama dengan 0. Lalu memutar potensiometer PR1 sehingga nilai PGS naik menjadi 0,5 volt. Dan mengulangi kegiatan dengan interval yang sama sehingga PGS sama dengan PP atau ID sama dengan 0. Oke, baik. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk hasil dan perhitungan dari pengaplikasian JFET. Nah, di sini dapat kita lihat untuk V-GG-nya sekitar 5 volt dan VDD-nya sekitar 10 volt. Dan untuk hubungan antara ID dengan VDS atau ID MA atau nilai VGS-nya dapat kita lihat bersama. Untuk nomor 1, VDS-nya atau V senilai 1,00, untuk 0 voltnya ada sekitar 2,19, dan untuk minus 0,50 volt ada sekitar 1,33, dan untuk minus 1,00 volt ada 0,82, dan untuk minus 1,50 volt ada sekitar 0,23, dan untuk minus 2,00 volt ada sekitar 0. Next ke bawah. Nah, ini merupakan analisis grafik yang pertama. Nah, di sini VPP-nya sama dengan VGG max maksimal sama dengan minus 2 volt. Untuk grafik 1 berarti untuk VGS-nya sama dengan 0 volt sesuai data pada tabel. Untuk IDD-nya sama dengan I maksimal sama dengan 3,44 mA. Untuk GM kuadrat sama dengan minus 21 maksimal per minus 2 kali I maksimal per FPP sama dengan minus 2 3,44 kali MA per 2 volt per min 2 volt sama dengan hasilnya 3,44 MA. Dan untuk ID satunya sama dengan IDSS buka kurung 1 kali VGS per VPP tutup kurung sama dengan 3,44 MA 1 dikurang 0 volt per minus 2 volt sehingga menghasilkan 3,44 MA. Dan untuk VGS 0,5 dan seterusnya dapat kita lihat bersama. Next ke pembahasan. Oke, baik. Selanjutnya ialah ke pembahasan. Pada praktikum ini yaitu hubungan antara VGS dan ID, di mana VDD yang digunakan yaitu 10 volt dan FGG yang digunakan yaitu 5 volt. Tegangan yang digunakan rekan hasil grafik karena transistor berada dalam daerah ohmik. Dan terdapat juga daerah aktif di mana arus mulai konstan dan terdapat juga daerah
call off, yaitu di mana transistor tidak dapat menghasilkan arus. Pada percobaan karakteristik transistor efek medan JFET, karakteristik keluarkan dikendalikan oleh tegangan masukan yang diberikan pada gate. Besarnya tegangan yang diberikan pada gate akan mempengaruhi besarnya nilai keluaran. Pengukuran dilakukan terhadap arus drain pada nilai VGS sebesar 0. F-nya minus 0,5, F volt minus 1,0 volt, minus 1,5 volt, dan minus 2,0 volt. Dengan mengubah nilai VDS, memanipulasi VDS dengan cara memutar potensiometer dari 0,0 volt hingga VDS sama dengan 10,0 volt. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data, untuk nilai VGS sama dengan 0 VS, setiap interval semakin besar VDS, maka arus drain juga mengalami peningkatan. Arus drain maksimum yang diperoleh sebesar 3,44 mA dan seterusnya. Secara teori, semakin besar nilai arus drain, maka semakin besar transkonduktansinya, serta semakin besar nilai tegangan gate source-nya, maka transkonduktansinya juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan hasil praktikum, yaitu berdasarkan analisis matematis yang dilakukan serta pada grafik 2 yang menunjukkan hubungan antara arus drain dan tegangan gate maksimum. Besarnya persen diff dan hasil perhitungan disebabkan karena alat yang digunakan sangat sensitif dan kurang telitinya perakitan dalam menganalisis data yang diperoleh. Oke, baik. Kembali ke moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih atas kesediaan partisipan untuk mendengarkan presentasi kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.